Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan literasi kepada masyarakat mengenai investasi legal maupun ilegal dalam penggunaan aset kripto dan robot trading. Kepala OJK Daerah Istimewa Yogyakarta, Parjiman, mengatakan, pihaknya telah menggelar webinar waspada investasi bertema fenomena cryptocurrency, robot trading dan crazy rich, bersama narasumber dari Bapepti, yakni Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti, Tirta Karma Sanjaya, dengan tujuan yakni menyampaikan materi tentang aset kripto dan penggunaan robot trading. Sebab, mengingat akhir-akhir ini, banyak masyarakat yang keliru atau salah menangkap persepsi dari perdagangan aset kripto dan penggunaan robot trading. Suasana press conference fenomena cryptocurrency, robot trading dan crazy rich di Indonesia yang digelar di lantai 2 gedung OJK DIY, Rabu, tanggal 22 Juni tahun 2022, siang. Seperti yang diketahui, ada kasus-kasus binomo kemudian juga kemarin di Yogyakarta ada Fahrenheit. Jadi, ternyata izin-izin yang diperoleh itu sebetulnya bukan izin dalam rangka katakanlah penggunaan dari robot trading. Jadi izinnya kadang ada yang disalahgunakan juga. Kemudian kalau tadi yang disampaikan Pak Tirta, bahwa robot trading sebagai alat saja atau alat bantu dalam rangka melakukan perdagangan, kata Parjiman, saat press conference fenomena cryptocurrency, robot trading dan crazy rich di Indonesia yang digelar di lantai 2 gedung OJK DIY, Rabu, tanggal 22 Juni tahun 2022, siang. Sehingga, dalam rangka sosialisasi atau memberi literasi kepada masyarakat, pihaknya mengingatkan agar dapat memahami perdagangan kripto dan penggunaan robot trading. Hal itu tentu untuk mengatasi rayuan dan iming-imingi imbal hasil investasi yang besar. Tentu, pernyataan itu ia sampaikan karena telah banyak aduan terutama yang disampaikan kepada pihak kepolisian di DIY. Walau demikian, dikatakannya, banyak laporan yang diterima olehnya terkait pinjaman online. Lain halnya, mengenai perdagangan komoditi seperti kasus Fahrenheit di DIY, yang langsung diselidiki oleh pihak Polda DIY. Senada dengan Parjiman, Tirta pun menyampaikan, bahwa banyak sekali masyarakat yang terjebak dengan investasi-investasi ilegal. Namun, pihaknya menekankan, bukan hanya investasi ilegal saja, tetapi investasi legal pun tidak terlepas dari oknum-oknum yang memanfaatkan situasi. Jadi kami sampaikan, bisa saja perusahaan sekuritas A, perusahaan berjangka A yang ada di Bapepti, sekuritas A yang ada di OJK, banyak sekali juga yang di webnya adalah web palsu dan sebagainya. Kemudian tidak juga dilaporkan ke ekuitas di dalam hal itu, tuturnya. Kendati demikian, hal tersebut tentu saja sudah ditindaklanjuti. Akan tetapi, kegiatan-kegiatan perubahan web domain masih bermunculan dengan mudah, walaupun pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah memblokirnya. Tentu saja, pihaknya menjelaskan, kegiatan-kegiatan ilegal di daerah banyak dilaporkan ke Polda dan untuk menindaklanjuti kasus investasi biasanya akan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga teknis terkait yang menaungi dari sisi regulasinya. Misalnya, nanti ketika terdapat investasi ilegal dan ternyata itu apakah kaitannya dengan sekuritas atau perdagangan komoditi, tentu itu nanti akan diambil alih Polda ataupun dari Bareskrim Polri yang melakukan penyelidikannya, paparnya. Maka dari itu, terkait tindakan-tindakan ilegal, pihaknya berharap kepada masyarakat agar semakin mengetahui investasi ilegal dan masyarakat dapat lebih peduli mengenai hal tersebut. Kami tetap perlu memberikan perbaikan dari sisi investasi ilegal supaya masyarakat lebih mengetahui investasi ilegal seperti apa dan kemudahannya seperti apa. Hal itu menjadi PR besar bagi kami supaya terus meningkatkan literasi, selain meningkatkan dari sisi regulasi. Karena teknologi sekarang juga makin cepat, sambung Tirta. Ia mengucapkan, untuk investasi maupun perusahaan ilegal biasanya tidak memiliki izin dari Bapepti atau OJK. Bye.